Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat malam. Kali ini saya berada di sebuah lokasi di pinggir pantai, di bawah patung gandrung, sebuah ikon di wilayah Banyuwangi. Di sini akan mengulik sejarah tentang Watu Dodol. Ada sejarah dan cerita apa saja? Kita langsung ke sana, Mas Hasril ya. Kita langsung ke sana aja. Sekarang saya sudah berada di lokasi yang saya maksud, ialah Watu Dodol. Disinilah ada sebuah cerita atau sejarah yang akan kita kupas di sini. Kita akan tanya ke Mas Hasril. Mas Hasril, Iya. gimana sih sejarah atau ceritanya Watu Dodol ini, Mas? Pada masa itu, Residen Skophof sedang membuat jalur antara Banyuwangi Panarukan. Pas sampai sini terhalang oleh Bukit Berbatu, Mas. Bukit Batu. Ya, ini tuh dulu Bukit Berbatu gini. Oh, di sini nih ya. Bukit Berbatu. Nah, pada zamannya itu Bukit Batu ini nggak bisa dibongkar, sama sekali. Gitu loh, susah untuk membongkarnya. Jadi menutupi proyek jalan yang menuju Banyuwangi Panarukan itu. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya berita itu santer di telinganya Tumenggung Wiraguna I, salah satu pemimpin yang di Banyuwangi gitu. Dia langsung ke lokasi melihat bongkahan Bukit Batu itu, ternyata benar. Akhirnya Tumenggung Wiraguna I dia melakukan sayembara. Siapa yang bisa membongkar Bukit Batu ini agar bisa dibuat jalan akan diberi hadiah tanah yang luas Di wilayah Banyuwangi ini ya. Ya, jadi sayembara itu kan gagal. Akhirnya Tumenggung Wiraguna tadi ingat gitu loh, kalau dia mempunyai seorang nasihat, atau seorang guru ya, Mas. Iya. Nah, guru yang sakti lah. Gitu. Namanya Ki Buyu Jaksa. Ki Buyu Jaksa itu ada di Boyolangu, jadi Banyuwangi sebelah barat. Di desa Boyolangu. Nah, Ki Buyu Jaksa akhirnya mengiyakan untuk membantu Tumenggung Wiraguna I itu. Ki Buyu Jaksa akhirnya meminta bantuan kepada anak angkatnya Nur Iman. Nur Iman datanglah ke sini, gitu loh. Tapi ditemani oleh pasukan gaibnya atau jin, pasukan jin gitu loh. Tapi pasukan jin itu meminta syarat, Mas. Batu yang ada di Bukit Batu yang ada di belakang sini ada tanda yang tidak boleh dibongkar. Yaitu ini. Dan syarat yang kedua adalah semua anak cucu Ki Buyu Jaksa yang ada di Boyolangu harus mengunjungi tempat ini minimal 1 tahun sekali pada tanggal 10 Syawal. Oh, maka dari itu di Banyuwangi ada istilah tradisi puter kayun. Ya, betul. Awalnya adalah di sini ini. Iya. Jadi berhubungan antaranya Watu Dodol ini sama tradisi puter kayun itu saling berhubungan atau berkaitan. Kalau saya boleh sedikit merangkum tadi cerita Mas Hasril itu ya, kata Watu Dodol itu adalah bermakna dodol yang artinya membongkar. Iya, betul, membongkar. Membongkar yang maksudnya membongkar Bukit Batu ini untuk menjadi jalan dan tertinggallah satu batu yang seperti itu. Jadi istilah Watu Dodol jangan salah artikan ya. Antara Watu Dodol itu adalah batu yang dibongkar atau Bukit Batu yang dibongkar. Jadi bukan dodol dalam artian jualan atau dodol dalam arti makanan. Satu lagi Mas Hasril, kalau dari banyak cerita yang saya dengar di lokasi ini itu juga ada banyak unsur atau cerita-cerita mistis dibalik dari batu ini. Kira-kira Mas Hasril bisa melihat atau merasakan apa sih Mas di batu ini atau di sekitar wilayah sini, Mas? Yang saya lihat di sini, Mas, batu yang setinggi ini adalah tempat gerbang masuknya makhluk astral. Oh. Iya. Jadi gerbang makhluk astral itu jadi di sebelah sini. Batu ini nanti tembus ke Alas Purwo atau ke pantai selatan. Jadi makhluk astral kalau ingin ke Alas Purwo atau ke pantai selatan, jadi lewat ini ya. Jangan salah tafsirkan. Jadi, makhluk astral dia lewatnya sebelah sini. Oh, jadi gerbangnya di sebelah sini. Batu ini adalah pintu masuk makhluk astral untuk menuju ke lokasi Alas Purwo atau Segoro Kidul. Ya. Jadi batu ini
ibaratkan gerbang dimensi lain, Mas. Oh, selain itu ada cerita apa lagi, Mas? Mungkin Mas Hasil bisa melihat ada sosok atau apa sih yang ada di sini? Soalnya beberapa banyak orang juga cerita sih katanya ada sosok yang ini, yang itu. Untuk saat ini Mas Hasil bisa melihat apa yang ada di belakang kita ini, Mas? Jadi yang saya lihat di sini tuh seperti yang sebelah kiri saya itu seperti sosok yang membawa perisai dan membawa tombak yang menjaga di sini. Oh, jadi penjaga di sini di gerbang ini, Mas? Iya, yang berjaga. Dan itu hanya satu aja. Dan saya lihat lagi kalau yang di atas batu dodol ini yang saya lihat ada sosok seperti eyang, dia perutnya besar dan dia tuh menghadap ke pantai. Oh, jadi ada dua sosok yang Mas Hasril lihat di sini. Salah satunya adalah penjaga ya, yang di sebelah sana, dan satu lagi adalah seorang eyang atau orang sesepuh atau orang yang sudah tua berada di posisi atas dengan menghadap ke sebelah timur. Dulu ini kan jalan cuma satu, Mas. Jalan cuma satu ini, dan ini kan jalan tambahan. Ini jalan cuma satu. Saya tuh melihat banyak sekali kayak bekas-bekas bercak darah. Ada kejadian apa kayaknya, Mas? Ya, kan untuk mendodol batu ini, pembangunan jalan ini tuh membuat banyak nyawa melayang. Gitu. Semacam tumbal seperti itu? Bukan tumbal, jadi kayak pekerja paksa lah pada zaman dulunya. Semacam pekerja paksa. Jadi mereka adalah korban-korban yang pada waktu itu menggali atau membongkar bukit batu ini. Iya, ada korban zaman dulu dan ada korban-korban zaman sekarang seperti kecelakaan, terus kayak pembunuhan ada juga di sini. Di sini ada juga. Iya. Yang saya lihat sini seperti kayak perut yang ususnya terurai seperti itu. Terus ada orang yang badannya utuh, cuman kepalanya udah nggak ada. Ada cuman remuk kepalanya. Jadi sebelah sini sosoknya seperti itu. Sebelah sini. Dan sebelah sini nggak ada, jadi sebelah sini sosoknya. Lebih banyak di sebelah sebelah sananya. Sebelah barat. Saya kira di sini sudah cukup sedikit mengulik karena di sini juga banyak lalu lalang kendaraan. Saya ingin coba mengajak Mas Hasil ke sebuah lokasi lagi di sebelah utara sana. Bisa ke sana, Mas Hasril? Ya, kita langsung ke sana. Monggo. Mas Hasril, kita kan sekarang sudah berada di bawah ikon Kota Banyuwangi, yaitu Patung Gandrung. Nah, menurut warga sekitar itu, Mas Hasril, mereka itu melihat mukanya Patung Gandrung ini tersenyum, kadang melihat raut mukanya suram, dan ada juga orang yang melihat seperti Patung Gandrung ini menari. Yang Mas Hasil bisa ceritakan atau bisa lihat di sini itu seperti apa sih, Mas, ceritanya sama orang-orang yang itu, Mas? Memang benar kata warga sekitar, mukanya memang berubah-ubah. Kadang seperti kayak gitu kan senyum kan, Mas, kayak senyum. Ada pula yang kayak matanya itu mengikuti kita. Gitu. Ada pula yang mimik mukanya itu seperti kayak orang sedih juga gitu. Itu kalau misalkan ini kayak sebuah pertanda sih. Jadi kalau misalkan mimik muka sedih gitu, biasanya akan terjadi suatu kayak kejadian yang tidak enak, tidak gitu. Mengenakan. Jadi memang Patung Gandrung ini merupakan sebuah ikon di Kota Banyuwangi. Patung Gandrung ini juga memiliki sebuah hal mistis yang bisa menjadi pertanda. Ya, jadi Patung Gandrung ini seperti ada yang menjaga gitu loh. Ada yang menjaga sehingga seperti bergerak gitu loh. Seperti bergerak. Iya. Sekarang kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Nah, tempat ini tuh banyak sekali cerita mistisnya, Mas. Ya. Banyak sekali sosok gaib, banyak sekali sosok penjaga-penjaga yang ada di tempat berikutnya ini. Oke, kita langsung ke sana aja. Boleh. Oke, mari. Ikutin kita terus ya. Sedulur misteri, sekarang saya sudah diajak sama Mas Hasril di posisi di pinggir pantai. Di belakang saya ini laut, ini sudah ada deburan ombaknya, dan di belakang saya juga ada batu-batu karang. Saya penasaran, ada apa sih Mas Hasril mau ngajak ke sini?
Ayo Mas Azril, coba ceritakan apa sih maksudnya mau ngajak saya ke sini itu? Cerita apa sih Mas? Ya, jadi begini Mas, dari energi yang ada di pantai wisata Watu Dodol ini, atas sama bawah memang sangat kontras dan berbeda jauh Mas. Jadi energi yang di atas itu energinya memiliki energi yang sangat negatif. Jadi kayak kecelakaan atau terjadi hal-hal kayak pokoknya tragedi-tragedi yang membuat nyawa manusia melayang itu sana energinya sangat negatif. Berbeda jauh itu dari energi yang di bawah. Jadi energi yang di bawah ini tuh memiliki syarat. Intinya itu seperti kayak penetralisir dari energi yang di atas. Dan di sini tuh ada sumber mata air, mata air penawar lah, towo itu artinya tawar atau penawar segala penyakit gitu loh. Dan sumber ini tuh disakrakan oleh umat Hindu dan umat Islam. Makanya kenapa kayak supir-supir truk di atas melemparkan koin atau memberi kayak seperti sesajen bunga itu jadinya dia meminta keselamatan lah atau keberuntungan agar dia selamat sampai di jalan. Seperti itu. Jadi di sebelah sana itu ada sebuah sumur, di mana sumur itu adalah sumur air tawar. Padahal di sebelahnya ini adalah air asin atau air laut. Lalu ada cerita apa lagi Mas Azril? Ya. Jadi kita membahas masalah pantai di lautnya ya. Jadi di pantai laut ini, luas ini, Selat Bali itu seperti ada sebuah kerajaan kecil. Sebelah sana Mas? Iya. Jadi sebuah kerajaan kecil dan itu kerajaan milik dari abdi kinasihnya Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, seperti kayak utusannya, gitu loh, utusannya untuk menjaga pantai yang sebelah timur ini. Jadi ada kayak sebuah istana kecil di bawah laut, secara gaibnya ya Mas ya, dijaga oleh utusan Nyai Roro Kidul. Jadi sebelah sana. Di sebelah sana. Berarti antara Laut Selat Bali ini dengan Laut Selatan itu berarti masih ada hubungannya Mas ya? Masih ada hubungannya. Jadi abdi kinasih, abdi dalam kinasih dan abdi luar kinasih itu memang tugasnya berbeda-beda Mas. Gitu. Jadi menurut pandangan saya di sini ada sebuah kayak istana kecil lah, kerajaan kecil yang dihuni oleh utusan Nyai Roro Kidul gitu loh. Dan Mas Robit kan tadi kan ngelihat pas kita jalan ya, ada kayak seperti jembatan kan? Iya, di atas sebelah sana. Jadi di bawah jembatan itu seperti kayak pintu masuk lah, pintu masuk makhluk-makhluk yang ada di laut sini untuk menuju ke atas bukit Mas. Gitu. Jadi lewatnya di pintu gerbangnya itu di bawah jembatan itu. Gitu loh. Jadi habis dari sini langsung masuk ke bukit di atas. Di bukit di atas. Jadi di Watu Dodol ini ada 2 pintu gaib Mas ya? Yang satu di Watu Dodolnya, yang satu lagi di bawah jembatan yang ada di sebelah sana itu Mas Azril. Iya, untuk pintu gaib selanjutnya di bawah patung gantung ada sebuah kayak goa, goa Jepang untuk pada zaman dahulunya itu buat mengintai musuh Mas. Iya. Seperti itu. Jadi itu untuk pintu gerbang gaibnya menuju Alas Purwo atau menuju pantai selatan. Jadi untuk pintu gaib yang ketiga ini, yang jembatan, itu kan kenapa dia menuju ke atas gitu loh. Jadi yang di atas ini seperti kerajaan gaib juga yang di atas, atau seperti kayak pasar Bubra. Pasar Bubra itu pasar setan lah ini, pasar gaib. Jadi kayak orang kecelakaan, arwah-arwah kecelakaan, arwah-arwah orang zaman dulu, jadi berkumpulnya di atas semua Mas. Jadi dari laut, dari jalan raya, pokoknya tragedi-tragedi zaman dulu dia arwah-arwahnya kumpul di atas semua. Jadi berkumpul menjadi satu di atas semua. Jadi makanya kenapa energi yang di atas sangat negatif, karena kebanyakan arwah-arwahnya atau arwah tidak tenang, arwah-arwah kecelakaan seperti itu. Nah, sedulur misteri, itu tadi sekelumit cerita dan sejarah zaman dahulu dan cerita mistis yang ada di Watu Dodol ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian yang menonton video ini. Nah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kita tetap akan terus berkarya. Ya Mas Azril ya? Ya. Nah,
Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Mas Hadi lagi minta darah, nggak tahu kenapa ini. Mas, ada apa? Mas, ayo kita naik aja, pindah yuk. Right.